Agar pengaruh pasukan Anda seperti sebuah gerinda yang meremukkan sebutir telur, gunakanlah ilmu tentang titik lemah dan titik kuat. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Seperti janji Intan dan karena banyaknya request yang masuk untuk membedah buku Sun Tzu The Art of War itu chapter per chapter. Oke, tak turutin, hari ini Intan mulai membahas Sun Tzu chapter per chapter. Dan Intan buatin playlistnya. Ini ya playlistnya. Jadi gini guys, tiap minggu itu kan Intan upload 2 video ya, tiap hari Senin malam sama Jumat malam. Yang hari Senin malam itu Intan bahas The Art of War chapter per chapter. Yang Jumat malam itu Intan bahas tema lain. Hari ini Intan mau melanjutkan Sun Tzu chapter per chapter. Hari ini Sun Tzu gilirannya yang chapter ke-6 ya guys ya, tentang titik lemah dan titik kuat. Oke, let's start. Barang siapa yang datang lebih awal saat berperang, Anda akan segar saat berperang. Barang siapa yang datang belakangan dan tergesa-gesa, nasibnya tidak akan baik di medan perang. Petarung yang handal, dia itu bisa memaksakan kehendaknya terhadap musuh, tetapi musuh tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap dia. Musuh datang sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia prediksikan. Dia bisa menebak langkah-langkah musuh. Dalam kasus pertama, dia akan menarik perhatian musuh dengan menggunakan umpan. Lalu berikutnya, ia akan menyerang beberapa titik penting yang perlu dipertahankan oleh musuh. Jika musuh beristirahat, ganggulah dia. Jika musuh di barak dan tidak bergerak, buat dia bergerak. Jika musuh punya bekal, curi bekalnya supaya dia kelaparan. Muncullah di suatu tempat di mana musuh kelabakan untuk bisa mempertahankan. Bergeraklah dengan tenang menuju ke tempat-tempat yang tidak bisa diperkirakan. Sebuah pasukan bisa melakukan perjalanan tanpa beban apabila mereka bergerak melintasi wilayah yang tidak dikuasai oleh musuh. Anda bisa merasa yakin memperoleh keberhasilan dalam melakukan serangan apabila Anda menyerang tempat-tempat yang tidak dipertahankan. Anda bisa memastikan keamanan pertahanan jika Anda mempertahankan tempat-tempat yang tidak bisa diserang. Seorang panglima dikatakan ahli dalam masalah menyerang jika musuhnya tidak tahu apa yang harus diserang. Seseorang yang ahli dalam masalah menyerang akan bergerak dari puncak langit yang paling tinggi sehingga musuh tidak bisa bertahan. Dengan demikian, tempat-tempat yang akan diserang adalah tempat-tempat yang tidak bisa dipertahankan oleh musuh. Seseorang ahli bertahan akan bersembunyi di tempat rahasia di mana dia tidak akan diketemukan oleh musuh. Tempat-tempat yang dia pertahankan adalah tempat-tempat yang tidak bisa diserang oleh musuh. Seni kecepatan dan seni kerahasiaan. Melalui seni kecepatan dan kerahasiaan, kita belajar untuk tidak terlihat, untuk tidak terdengar, sehingga bisa menguasai takdir. Anda bisa bergerak maju dan tidak bisa ditahan oleh musuh. Jika Anda menyerang titik-titik lemah mereka, Anda bisa berhenti dan aman dari kejaran musuh jika Anda bergerak lebih cepat dari musuh Anda. Jika Anda ingin berperang, Anda bisa memaksa musuh untuk berperang meskipun musuh berlindung di balik benteng atau dalam parit pertahanan yang dalam. Apa yang perlu Anda lakukan adalah menyerang tempat lain yang akan memaksa mereka keluar. Jika musuh adalah pihak yang menyerang, Anda bisa memutuskan jalur komunikasi mereka dan menguasai jalan-jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk mundur. Jika Anda yang menyerang, Anda bisa mengarahkan serangan pada penguasa atau pimpinan mereka.
Jika Anda tidak ingin berperang, Anda bisa mencegah musuh agar mereka tidak menyerang meski barak perkemahan Anda bisa diketahui jejaknya. Yang perlu Anda lakukan adalah menunjukkan sesuatu yang aneh dan tidak diketahui oleh musuh. Ini Intan pernah bahas masalah ini, strategi ini di strategi Benteng Kosong, perlawanan antara Cuke Liang dan Semayi. Intan pernah bahas satu video sendiri mengenai strategi Benteng Kosong ini. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya. Di description box juga sudah Intan taruh. Di situ posisinya Cuke Liang cuman ada beberapa prajurit, segelintir prajurit, itu pun prajurit yang tua dan lemah. Sedangkan Semayi dengan ratusan ribu prajurit yang gagah mau menyerang Cuke Liang. Saat ada di bentengnya Cuke Liang malah membuka pintu. Prajurit-prajuritnya itu disuruh pakai baju rakyat biasa. Seolah-olah dia itu mempersilahkan Semayi untuk masuk. Semayi malah ketakutan. Dia malah menduga bahwa ada umpannya Cuke Liang. Makanya itu Semayi akhirnya mundur, tidak jadi menyerang Cuke Liang. Inilah yang dimaksud dengan menunjukkan sesuatu yang aneh dan tidak diketahui oleh musuh. Dengan mengetahui susunan pasukan musuh, sementara mereka tidak mengetahui pasukan kita, maka kita baru bisa membuat agar pasukan terkonsentrasi, sementara pasukan musuh pecah. Jika susunan pasukan musuh terlihat, kita bisa menghadapinya dalam satu kesatuan sementara. Apabila susunan pasukan kita tidak diketahui musuh, maka musuh akan cenderung membagi-bagi pasukannya dan menyerang di berbagai arah. Kita bisa membentuk satu kesatuan, sementara pihak musuh harus dipecah dalam beberapa kelompok. Ini berarti satu melawan bagian-bagian dari satu yang telah terpisah. Atau dengan kata lain, jumlah pasukan kita menjadi lebih besar dari jumlah pasukan musuh yang kita hadapi. Dan jika kita bisa menyerang pasukan yang lebih kecil, maka musuh akan takut. Titik yang akan kita serang haruslah tidak diketahui oleh musuh, sehingga mereka akan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan serangan dari berbagai penjuru. Pasukan musuh akan disebar ke segala arah, sehingga jumlah pasukan yang akan kita hadapi pada titik tertentu akan relatif kecil. Apabila musuh memperkuat barisan depan, berarti barisan belakang mereka lemah. Apabila musuh memperkuat barisan belakang, berarti barisan depan mereka lemah. Apabila mereka memperkuat barisan kiri, maka barisan kanan lemah. Begitu juga sebaliknya. Jika pihak musuh mengirimkan bala bantuan ke segala arah, maka berarti mereka lemah di semua titik. Kelemahan dalam hal jumlah disebabkan karena keharusan untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan dari berbagai arah. Kekuatan dalam jumlah disebabkan oleh kemampuan untuk membuat musuh kita melakukan persiapan tersebut. Dengan mengetahui tempat dan waktu perang yang akan terjadi, kita bisa berkonsentrasi dari jarak jauh sebelum berperang. Namun, jika tempat dan waktunya tidak diketahui, maka barisan kiri akan tidak berdaya dalam membantu barisan kanan. Begitu juga barisan kanan tidak akan berdaya membantu barisan kiri. Barisan depan tidak mampu membantu barisan belakang dan sebaliknya. Meskipun musuh berjumlah lebih banyak, kita bisa mencegah mereka agar tidak menyerang. Kita hanya perlu mengetahui rencana mereka dan kemungkinan keberhasilan mereka. Amati mereka dan pelajari prinsip-prinsip tentang kegiatan dan saat istirahat mereka. Paksa mereka untuk menunjukkan diri agar kita bisa mengetahui titik-titik lemah mereka. Bandingkan dengan cermat pasukan mereka dengan pasukan Anda, sehingga Anda bisa mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan mereka. Dalam melakukan pengaturan taktis, hal terbaik untuk dilakukan adalah menyembunyikannya. Sembunyikan cara pengaturan pasukan Anda dan Anda akan aman dari intaian mata-mata yang paling lihai dengan menggunakan akal dari pikiran yang bijaksana. Apa yang tidak bisa dipahami oleh orang awam adalah bagaimana kemenangan bisa diperoleh dengan menggunakan taktik musuh.
Semua orang bisa melihat bahwa taktik individu diperlukan untuk menaklukkan musuh. Namun, hampir tidak ada seorang pun yang bisa melihat strategi yang mengarahkan pada kemenangan total. Taktik militer adalah seperti air, karena air dalam keadaan alami akan mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga dalam perang. Caranya adalah dengan menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Air membentuk jalur aliran sesuai dengan bentuk tanah yang dilewatinya. Para prajurit perlu menentukan cara memperoleh kemenangan dalam kaitannya dengan musuh yang mereka hadapi. Dengan demikian, seperti halnya air yang tidak memiliki bentuk tetap, dalam perang juga tidak terdapat kondisi yang konstan. Kelima elemen utama, air, api, kayu, logam, bumi, tidak selalu sama-sama berperan dominan. Keempat musim selalu memberikan jalan satu sama yang lain. Ada hari-hari yang singkat dan yang panjang. Bulan memiliki periode-periode tertentu di mana ia menyusut dan bertambah besar. Orang yang mampu mengubah taktiknya dalam menghadapi musuh dan berhasil mencapai kemenangan bisa disebut sebagai pemimpin yang dilahirkan dari langit. Berikut adalah Sun Tzu chapter yang ke-6 tentang titik lemah dan titik kuat. Bersamaan dengan video ini, Intan mau bilang dengan sangat terpaksa ini adalah akhir dari video Sun Tzu. Intan tidak bisa melanjutkan level chapter 7 dan sebagainya karena memang ratingnya Intan itu rusak banget karena terlalu jeblok guys. Rata-rata video normal dan video Sun Tzu yang ditonton itu terlalu jeblok, jadi ini mempengaruhi banget statistik Intan. Buat teman-teman yang tertarik untuk lebih kepengen tahu chapter-chapter berikutnya yang Intan bawakan ini, itu buku Sun Tzu The Art of War karangan dari James Clavell. Itu masih terjual di mana-mana, bahkan di online. Kemarin Intan cari itu banyak yang ngejual, secondnya juga banyak. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.